Kutukan Warung Pertigaan. Di sebuah desa kecil bernama Karangjati yang dikelilingi sawah luas dan hutan bambu yang rimbun, berdirilah sebuah warung bakso sederhana yang tampak biasa saja dari luar. Bangunannya terbuat dari kayu tua dengan atap genteng yang sudah mulai berlumut. Sebagian dindingnya menghitam akibat asap dapur yang setiap hari mengepul. Namun, siapa sangka warung sederhana itu selalu ramai, bahkan hingga larut malam. Warung itu milik seorang janda paruh baya bernama Bu Sumi. Ia dikenal ramah, murah senyum, dan pandai meracik bumbu bakso. Hampir setiap orang di desa Karangjati pernah mencicipi baksonya, dan sebagian besar mengaku bahwa bakso Bu Sumi memiliki rasa yang sangat berbeda dari bakso lain. Kuahnya gurih dan harum dengan rasa yang sulit dijelaskan. Pelanggan yang datang sering berkata, entah kenapa, bakso Bu Sumi selalu bikin nagih. Bahkan orang dari desa lain rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk makan di sana. Beberapa pelanggan sampai berkata bahwa jika belum makan bakso Bu Sumi dalam seminggu, mereka merasa ada yang kurang, seakan tubuh mereka merindukan rasa kuah bakso itu. Namun, di balik kepopuleran tersebut, tersimpan desas-desus yang mengerikan. Beberapa warga mulai menyadari sesuatu yang janggal. Mereka memperhatikan bahwa setelah makan di warung Bu Sumi, sebagian pelanggan mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka melihat sosok wanita tua berambut panjang, duduk di sudut gelap dengan mata merah menyala, sambil mengaduk panci besar penuh kuah mendidih. Dalam mimpi itu, terdengar suara bisikan lirih yang berkata, "Makanlah! Makanlah dan jangan berhenti." Bukan hanya itu, ada beberapa pelanggan yang jatuh sakit secara misterius setelah sering makan di sana. Penyakit mereka aneh. Dokter tidak bisa menemukan penyebab pastinya. Gejalanya selalu sama. Tubuh mereka menjadi lemas, kulit pucat, dan mereka sering ketakutan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, 2 orang pelanggan meninggal secara mendadak, tepat setelah sehari sebelumnya mereka terlihat makan di warung Bu Sumi. Desa Karangjati mulai dihantui rasa takut, namun tak seorang pun berani menuduh Bu Sumi secara langsung. Bagaimana mungkin mereka menuduh seorang janda yang dikenal baik hati dan sering membantu tetangganya? Bu Sumi selalu terlihat rajin bekerja. Setiap pagi, ia terlihat membawa ember berisi air sumur dan bahan-bahan segar ke dapur. Ia bahkan dikenal sering memberi makan anak yatim dan menyumbang untuk acara desa. Seolah-olah semua hal baik yang ia lakukan menutupi kecurigaan yang mulai tumbuh. Suasana warung yang mengundang rasa penasaran. Warung Bu Sumi selalu penuh dari pagi hingga larut malam. Orang-orang yang lewat seringkali heran melihat kerumunan itu. Bangku-bangku kayu yang berderit, meja yang sudah kusam, dan dinding bambu yang mulai lapuk seharusnya membuat orang enggan makan di sana. Tetapi entah mengapa semua orang tetap berdatangan. Setiap kali panci kuah dibuka, aroma yang luar biasa menggoda langsung menyeruak ke udara. Warga yang lewat pun sering berhenti sejenak, terhipnotis oleh bau itu. Kuah bakso Bu Sumi tampak biasa saja, berwarna keruh keemasan, namun ada sesuatu pada aromanya yang membuat orang tidak bisa melupakan rasa tersebut. Ada sebuah kebiasaan aneh di warung itu. Siapapun yang sudah sekali makan, hampir pasti akan kembali keesokan harinya. Bahkan mereka yang awalnya hanya berniat mencoba, akhirnya menjadi pelanggan tetap. Beberapa warga yang jarang keluar rumah mulai memperhatikan fenomena ini dan membicarakannya diam-diam. Kau perhatikan tidak? Orang-orang yang sering makan di warung Bu Sumi jadi aneh. Mereka seperti ketagihan, bisik seorang ibu rumah tangga kepada tetangganya suatu malam. Tetangganya hanya mengangguk, wajahnya pucat.
Suamiku sendiri begitu. Jika sehari saja tidak makan bakso Bu Sumi, dia marah-marah. Padahal dulu dia tidak terlalu suka bakso. Dari situlah mulai muncul kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar pada warung itu. Pelanggan baru yang merasakan kejanggalan. Suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Andi, yang baru pindah ke desa Karangjati untuk bekerja sebagai guru honorer. Andi awalnya tidak terlalu tertarik dengan gosip tentang warung Bu Sumi. Namun karena sering mendengar murid-muridnya membicarakan betapa enaknya bakso di sana, ia memutuskan untuk mencobanya. Saat pertama kali melangkah masuk ke warung itu, Andi langsung merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam warung terasa lebih panas dari luar, seperti ada uap yang membuat dada sesak. Di sudut ruangan ia melihat foto lama Bu Sumi bersama suaminya yang sudah meninggal, namun entah kenapa foto itu membuatnya meninding. Tatapan mata suami Bu Sumi dalam foto terlihat seperti mengikuti kemanapun ia melangkah. Bu Sumi sendiri menyambut Andi dengan senyum hangat. "Baru pertama kali makan di sini, Nak. Tenang saja, bakso Bu Sumi pasti bikin ketagihan," ujarnya dengan suara yang lembut namun dalam. Saat mangkuk bakso diletakkan di hadapannya, aroma kuah yang harum langsung membuat perut Andi keroncongan. Ia mulai makan dan benar saja, rasanya luar biasa. Kuahnya gurih, daging baksonya lembut, dan ada rasa unik yang sulit ia jelaskan. Namun di balik kenikmatan itu, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Sesekali, dari sudut matanya ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di pojok ruangan. Tetapi ketika menoleh, tidak ada apa-apa. Malam itu, Andi mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di dapur yang gelap. Di tengah ruangan ada panci besar penuh kuah mendidih. Di balik panci itu, berdiri sosok wanita tua dengan rambut panjang kusut menutupi wajahnya. Wanita itu mengaduk kuah sambil berbisik, "Makanlah, makanlah." Ketika Andi coba lari, wanita itu tiba-tiba menoleh dan menampakkan wajah Bu Sumi, namun matanya merah menyala seperti bara api. Andi terbangun dengan napas terengah-engah dan tubuh penuh keringat dingin. Ia mencoba menganggapnya hanya mimpi biasa, tapi ada perasaan tidak tenang yang tak bisa ia hilangkan. Desa yang terbagi dua. Seiring waktu, Andi mulai mendengar cerita-cerita aneh tentang warung Bu Sumi. Ada dua kubu di desa Karangjati. Kubu pertama, mereka yang percaya bahwa Bu Sumi hanyalah seorang janda baik hati yang berjuang untuk hidup. Kubu kedua, mereka yang yakin ada kekuatan gelap di balik kesuksesan warung itu. Seorang tetua desa pernah berkata pada Andi dengan nada serius, "Nak, kalau kau sayang nyawa, jangan terlalu sering makan di sana. Ada hal-hal yang lebih baik kau tidak ketahui." Namun, sebagian orang malah marah jika mendengar gosip buruk tentang Bu Sumi. Mereka seakan terlalu membela wanita itu, bahkan sampai bertengkar dengan tetangga yang mencoba memperingatkan mereka. Fenomena ini membuat Andi semakin penasaran. Bagaimana mungkin hanya karena sebuah bakso, orang bisa begitu fanatik? Pertanda awal teror. Suatu malam, Andi yang tak bisa tidur memutuskan untuk berjalan-jalan melewati warung Bu Sumi. Saat itu sudah lewat tengah malam dan warung terlihat gelap. Namun dari dalam terdengar suara gemericik air dan suara seperti orang mengaduk panci besar. Aroma kuah yang gurih samar-samar tercium, bercampur dengan bau anyir yang membuat perut Andi mual. Andi coba mengintip melalui celah papan dinding yang lapuk. Di balik celah itu, ia melihat bayangan Bu Sumi berdiri di depan panci besar. Wanita itu menggerakkan tangan seperti sedang berdoa, lalu memasukkan sesuatu ke dalam panci. Sekilas, benda itu tampak seperti potongan dagung gelap yang ukurannya tak wajar untuk masakan biasa. Tiba-tiba, Bu Sumi berhenti mengaduk dan menoleh ke arah Andi. Meskipun jarak mereka cukup jauh, matanya terlihat merah menyala dalam kegelapan. Andi terperanjat dan segera berlari pulang tanpa menoleh ke belakang. Di dadanya jantung berdegup kencang dan untuk pertama kalinya ia benar-benar yakin bahwa warung bakso itu menyimpan rahasia kelam yang tak seharusnya ia ketahui. Di balik senyum hangat dan keramahan yang selalu ditunjukkan Bu Sumi kepada para pelanggannya, tersimpan kisah kelam yang jarang diketahui orang lain. Bagi warga desa Karangjati,
Bu Sumi hanyalah seorang janda pekerja keras yang sukses mempertahankan warung baksonya. Namun tak banyak yang tahu bahwa hidupnya dahulu penuh dengan penderitaan dan kesulitan yang membuatnya terjebak pada keputusan yang mengubah segalanya. Kehidupan sederhana yang berubah tragis. Bertahun-tahun yang lalu, Bu Sumi hidup bahagia bersama suaminya, Pak Wiryo, dan seorang anak perempuan bernama Wulan. Mereka bukan keluarga kaya, tapi mereka saling menyayangi dan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Pak Wiryo bekerja sebagai pedagang keliling. Ia menjajakan bakso buatan Bu Sumi ke desa-desa sekitar dengan gerobak kayu sederhana. Bu Sumi sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya di dapur, meracik bumbu, membuat adonan bakso, dan memastikan kuah racikannya terasa nikmat. Meskipun penghasilan mereka pas-pasan, warung kecil di depan rumah mereka selalu penuh dengan tawa dan canda. Wulan yang saat itu masih berusia 7 tahun sering membantu ibunya menggulung bakso kecil-kecil sambil bernyanyi riang. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu malam yang hujan deras, Pak Wiryo pergi ke desa tetangga untuk berjualan seperti biasa. Hujan tak kunjung reda dan angin bertiup sangat kencang. Bu Sumi menunggu suaminya dengan cemas, duduk di teras sambil memandangi jalan yang gelap. Jam terus berjalan, namun Pak Wiryo tak kunjung pulang. Tiba-tiba terdengar teriakan warga dari kejauhan. "Ada kecelakaan! Gerobak bakso Pak Wiryo terguling di tepi jurang." Bu Sumi berlari sekuat tenaga menuju lokasi. Di sana ia menemukan suaminya sudah tergeletak tak bernyawa, tubuhnya penuh luka dan darah bercampur dengan kuah bakso yang tumpah ke tanah. Gerobak kayu yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka hancur berantakan. Tangisan Bu Sumi menggema di tengah malam yang basah oleh hujan. Sejak saat itu, hidupnya berubah total. Ia menjadi seorang janda yang harus membesarkan anaknya seorang diri sambil menanggung hutang dari pinjaman yang pernah mereka ambil untuk memperluas warung. Tanggung jawab yang terlalu berat. Sejak kematian suaminya, Bu Sumi berjuang keras untuk mempertahankan warung dan menghidupi Wulan. Namun tanpa bantuan suaminya, segala sesuatunya terasa terlalu berat. Pelanggan mulai berkurang karena rasanya tak lagi seperti dulu. Beberapa orang bahkan terang-terangan mengatakan bahwa kuah baksonya kurang sedap dibanding ketika Pak Wiryo masih hidup. "Maaf Bu Sumi, tapi rasanya sekarang agak hambar ya," keluh seorang pelanggan sambil menghela napas kecewa. Bu Sumi hanya tersenyum pahit, menahan air mata yang hampir jatuh. Untuk bertahan hidup, Bu Sumi mulai meminjam uang dari rentenir desa. Awalnya hanya sedikit, tapi lama-kelamaan hutang itu menumpuk hingga mencapai jumlah yang mustahil ia bayar dengan penghasilan yang semakin menurun. Rentenir itu, seorang pria kejam bernama Pak Darto, sering datang ke warung sambil mengetuk meja dengan kasar. "Ingat Bu Sumi, kalau minggu depan belum bisa bayar, kau tahu sendiri akibatnya," ancamnya dengan mata tajam. Ketakutan demi ketakutan terus menghantui Bu Sumi. Ia sering menangis diam-diam di dapur ketika Wulan sudah tertidur, memikirkan bagaimana nasib anaknya jika ia tak bisa membayar hutang. Pertemuan dengan wanita misterius. Suatu malam, ketika Bu Sumi duduk di teras rumah sambil termenung, seorang wanita tua datang menghampirinya. Wanita itu berpakaian serba hitam, wajahnya tertutup sebagian oleh selendang lusuh dan matanya memancarkan sorot yang sulit diartikan antara iba dan kebencian. "Kau Bu Sumi bukan, pemilik warung bakso itu?" tanya wanita itu dengan suara serak namun dalam. Bu Sumi mengangguk hati-hati, merasa waspada. "Iya Neh, ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum samar, lalu duduk di bangku kayu di depan rumah Bu Sumi. "Aku datang untuk menawarkan bantuan. Aku tahu kau sedang terdesak hutang dan warungmu hampir bangkrut." Ucapan itu membuat Bu Sumi terkejut. Bagaimana nenek tahu tentang itu?" Wanita itu hanya tertawa pelan lalu berkata lirih, "Dunia ini punya mata dan telinga, Nak. Jika kau mau, aku bisa membuat warungmu kembali ramai. Bahkan, lebih ramai dari sebelumnya. Kau tak akan pernah kekurangan uang lagi." Hati Bu Sumi berdebar. Tawaran itu terdengar seperti keajaiban, tapi juga terlalu indah untuk dipercaya. "Apa syaratnya, Nek?" tanya Bu Sumi ragu. Wanita itu menatap Bu Sumi dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara dingin, "Setiap hal besar
selalu punya harga. Kau hanya perlu melakukan ritual tertentu dan sedikit tambahan bahan dalam kuah baksomu. Bu Sumi merasakan bulu kuduknya berdiri. Tambahan bahan? Bahan apa, Nek? Wanita itu tersenyum samar, memperlihatkan gigi kuning keropos. Kau akan tahu nanti. Yang pasti, itu bukan sesuatu yang kau bisa temukan di pasar. Ritual di tengah hutan. Malam berikutnya, Bu Sumi dibawa ke sebuah tempat terpencil di pinggir hutan bambu. Tempat itu terkenal angker. Warga desa jarang mendekat karena sering didengar suara-suara aneh di malam hari. Di tengah hutan, terdapat sebuah gubuk reot yang hanya diterangi cahaya obor. Di dalam gubuk itu, ada sebuah altar sederhana yang dipenuhi bunga layu dan mangkuk berisi cairan merah pekat. Aroma amis bercampur wangi dupa memenuhi udara, membuat Bu Sumi hampir muntah. Wanita Uta itu memerintahkan Bu Sumi untuk berlutut. Mulai sekarang, kau harus menyerahkan dirimu pada kekuatan ini jika ingin sukses. Ucapkan janji bahwa kau akan setia dan tak akan mengingkari perjanjian. Dengan hati yang bergetar, Bu Sumi mengikuti semua instruksi. Air mata jatuh di pipinya saat ia bersumpah, karena dalam hatinya ia tahu bahwa ia sedang melangkah ke dunia gelap yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Ritual itu berlangsung lama. Di akhir ritual, wanita Uta itu menyerahkan sebuah kendi kecil berwarna hitam legam. Campurkan sedikit cairan ini ke dalam kuah baksomu setiap hari. Dengan ini, pelanggan akan terus datang dan mereka akan selalu merindukan rasa baksomu. Bu Sumi menerima kendi itu dengan tangan gemetar. Bapinek, apa sebenarnya cairan ini? Wanita itu hanya tersenyum licik. Tak semua hal perlu kau ketahui. Ingat, jangan sampai sehari pun kau lupa menambahkannya. Jika kau berhenti, mereka yang sudah memakan baksomu akan mengalami hal yang mengerikan. Awal dari keberhasilan dan ketakutan. Sejak hari itu, Bu Sumi mulai mengikuti instruksi wanita misterius itu. Di pagi hari, ia mencampurkan sedikit cairan dari kendi tersebut ke dalam kuah baksonya sebelum warung dibuka. Hasilnya benar-benar luar biasa. Hanya dalam seminggu, warung Bu Sumi kembali ramai. Pelanggan berdatangan bukan hanya dari desa Karangjati, tapi juga dari desa-desa tetangga. Orang-orang memuji rasa baksonya yang disebut-sebut sebagai yang paling lezat yang pernah mereka coba. Uang mulai mengalir deras, dan Bu Sumi bisa membayar hutangnya kepada Padarto. Namun, di balik kesuksesan itu, Bu Sumi mulai merasakan kejanggalan. Setiap malam, ia mendengar suara bisikan di dapur, seperti seseorang yang sedang mengaduk kuah sambil tertawa pelan. Kadang-kadang, saat ia membuka kendi itu, cairannya terlihat seperti bergerak sendiri, seolah hidup. Wulan, yang saat itu sudah beranjak remaja, mulai mengeluh bahwa ia sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat ibunya berdiri di depan panci besar sambil menangis, sementara di belakangnya berdiri makhluk hitam tinggi dengan mata merah menyala. Bu Sumi mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan, hanya mimpi belaka. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang tak seharusnya dilakukan. Janji yang tak bisa ditinggalkan. Suatu malam, wanita Uta itu kembali mendatangi Bu Sumi. Kau sudah melihat hasilnya bukan? Warungmu ramai, hutangmu lunas. Tapi ingat, itu baru permulaan. Bu Sumi menunduk, air matanya menetes. Aku takut, Neng. Ini semua terasa salah. Bisakah aku berhenti sekarang? Wanita itu tertawa terbahak-bahak, suara tawanya menggema di tengah malam. Berhenti, kau pikir ini permainan? Kau sudah membuat perjanjian. Jika kau berhenti, konsekuensinya bukan hanya kau yang akan menanggung, tapi juga anakmu dan semua orang yang sudah memakan baksomu. Bu Sumi terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar bahwa kini ia terjebak. Tak ada jalan kembali. Demi Wulan, demi hidupnya, ia harus terus menjalankan ritual itu, tak peduli seberapa besar rasa gemetar yang ia rasakan. Dan sejak malam itu, senyum Bu Sumi pada para pelanggannya bukan lagi senyum tulus seorang pedagang biasa, melainkan senyum penuh rahasia kelam yang ia sembunyikan di balik setiap mangkuk bakso yang ia sajikan. Sejak pertemuannya dengan wanita tua misterius itu, kehidupan Bu Sumi berubah total. Warung baksonya kembali ramai, pelanggan berdatangan setiap hari, bahkan hingga larut malam. Uang mengalir deras, hutang yang sebelumnya menjeratnya bisa dilunasi,
Dan untuk pertama kalinya setelah kematian Pak Wiryo, Bu Sumi merasa lega. Namun, di balik keberhasilan itu, ada bayangan gelap yang terus membayangi pikirannya. Setiap kali ia menuangkan cairan dari kendi hitam yang diberikan wanita tua itu ke dalam kuah baksonya, hatinya berdebar penuh rasa bersalah. Ia tahu ia telah melangkah terlalu jauh, tapi kini sudah terlambat untuk mundur. Malam ritual di hutan bambu. 1 bulan setelah ritual pertamanya, wanita tua itu kembali datang ke rumah Bu Sumi. Kali ini, ia membawa sebuah kantong kain hitam yang diikat erat dengan tali anyaman. Aromanya menusuk hidung, campuran anyir darah dan wangi dupa yang memualkan. Bu Sumi, waktunya ritual kedua, kata wanita itu dengan suara serak yang terdengar seperti desis ular. Jika kau ingin warungmu tetap ramai, kau harus mengikutiku ke hutan malam ini. Bu Sumi gemetar, hatinya penuh rasa takut. Namun bayangan tentang hutang yang kembali menumpuk, bulan yang masih sekolah, dan ancaman Pak Darto yang pernah hampir menyeretnya keluar rumah, membuatnya tidak punya pilihan lain. Ia mengikuti wanita itu dengan langkah ragu, menembus kegelapan hutan bambu yang sunyi dan dingin. Malam itu, bulan tertutup awan, sehingga hutan benar-benar gelap. Satu-satunya cahaya berasal dari obor kecil yang dibawa wanita tua itu. Bambu-bambu di sekitar mereka bergoyang tertiup angin, menimbulkan suara crek-crek-crek yang menyerupai bisikan manusia. Seperti ada yang mengikuti kita, bisik Bu Sumi ketakutan. Wanita itu hanya tersenyum tipis. Memang, mereka menunggu, jangan bicara, terus jalan. Akhirnya, mereka sampai di sebuah gubuk reyot di tengah hutan. Di dalamnya, suasana begitu mencekam. Ada meja altar dari kayu tua yang penuh dengan noda hitam pekat. Di atas meja itu tersusun sesajen, bunga layu, kelapa yang dibelah, ayam hitam yang sudah dipotong kepalanya, dan kendi besar yang penuh cairan merah pekat seperti darah. Udara di ruangan itu terasa panas dan pengap. Bau anyir bercampur dengan aroma dupa membuat Bu Sumi hampir muntah. Ia berlutut gemetar, sementara wanita tua itu memulai ritual. Ritual yang mengikat jiwa. Wanita tua itu berdiri di depan altar, mengangkat tangannya ke udara, dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Bu Sumi. Suara mantra itu rendah dan bergetar, membuat udara seakan bergetar bersamanya. Dengarkan baik-baik, Bu Sumi, kata wanita itu di tengah ritual. Mulai malam ini, kau akan benar-benar menjadi bagian dari perjanjian. Tidak ada jalan kembali. Kau akan menerima berkah yang lebih besar, tapi juga tanggung jawab yang lebih berat. Bu Sumi menelan ludah. Apa yang harus kulakukan, Neh? Wanita itu mengeluarkan pisau kecil dari dalam kantong kain hitam itu. Pisau itu berkarat dan tampak sangat tua. Ia menyerahkannya kepada Bu Sumi. Untuk membuat kuahmu benar-benar hidup, kau harus memberinya pengikat jiwa. Itu hanya bisa didapatkan dari persembahan yang tidak biasa. Bu Sumi menatap wanita itu dengan bingung dan takut. Persembahan? Maksud nenek apa? Wanita itu mendekat, wajahnya yang keriput tampak menyeramkan dalam cahaya obor. Kau hanya perlu mengikuti perintahku. Jika tidak, semua yang kau cintai akan binasa. Wulan akan menjadi yang pertama diambil. Nama anaknya disebut. Bu Sumi langsung lemas, tubuhnya gemetar hebat. Ia menangis, memohon, tapi wanita tua itu tetap dingin. Sekarang, berikan setetes darahmu ke dalam kendi ini sebagai tanda bahwa kau sudah siap. Dengan tangan gemetar, Bu Sumi menusuk jarinya menggunakan pisau kecil itu. Darahnya menetes ke dalam kendi, bercampur dengan cairan merah yang sudah ada di sana. Cairan itu tiba-tiba mendidih sendiri, mengeluarkan asap hitam yang membentuk wajah menyeramkan sebelum lenyap dalam sekejap. Pertama kali memasak dengan bahan rahasia. Keesokan harinya sebelum membuka warung, Bu Sumi berdiri di dapurnya sambil memandangi panci besar tempat ia memasak kuah bakso. Di tangannya, ia memegang bungkusan kain kecil yang diberikan wanita tua semalam. Di dalamnya, ia tahu ada potongan kecil tubuh manusia yang entah berasal dari siapa. Tangannya gemetar hebat, air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa mual dan hampir muntah, tapi ia teringat kata-kata wanita tua itu. Jika kau berhenti, Wulan yang akan menjadi korban.
Dengan teriakan tertahan, Bu Sumi akhirnya memasukkan potongan itu ke dalam panci yang sudah mendidih. Aroma kuah langsung berubah. Awalnya bau biasa, kini menjadi harum yang luar biasa, lebih menggoda daripada sebelumnya. Hari itu, warung Bu Sumi kembali ramai luar biasa, bahkan jumlah pelanggan 2 kali lipat dari biasanya. Setiap orang yang makan terlihat begitu menikmati kuah itu, bahkan sampai menyeruputnya sampai tetes terakhir. Beberapa pelanggan memuji-muji Bu Sumi dengan penuh semangat. Bakso Bu Sumi memang tak ada tandingannya, rasanya bikin ketagihan, seru seorang pria sambil tertawa puas. Namun saat melihat pelanggan menikmati makanan itu, Bu Sumi justru merasa ngeri dan jijik. Ia tahu apa yang sebenarnya ada dalam mangkuk-mangkuk itu dan setiap pujian yang ia terima terasa seperti kutukan. Gejala pelanggan yang memakan kuah. Beberapa hari setelah itu, keanehan mulai terjadi pada pelanggan tetap Bu Sumi. Awalnya, mereka hanya terlihat lebih sering kembali untuk makan. Namun lama-kelamaan, mereka mulai menunjukkan gejala aneh. Tubuh mereka menjadi kurus dan lemas, meski selera makan meningkat. Mereka sering mengigau di malam hari, menyebut-nyebut nama Bu Sumi atau warung bakso itu. Beberapa bahkan berkelahi hanya karena berebut mangkuk terakhir. Suatu malam, seorang pelanggan bernama Pak Rahman mendatangi warung dengan mata merah dan wajah pucat. Ia memohon, hampir seperti orang gila. "Bu Sumi, saya butuh makan bakso lagi. Tolong, walau hanya kuahnya saja, saya bayar berapapun." Bu Sumi gemetar melihatnya. Ia mencoba menolak, tapi pria itu mulai menangis dan mencengkram tangannya. Akhirnya Bu Sumi memberikannya semangkuk kuah. Pak Rahman menyeruputnya seperti orang kehausan yang baru menemukan air, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar. Pak Rahman ditemukan meninggal di rumahnya. Wajahnya pucat dan matanya melotot seperti orang ketakutan. Munculnya ketakutan di hati Bu Sumi. Kematian Pak Rahman membuat Bu Sumi ketakutan. Ia mulai menyadari bahwa kuah baksonya tidak hanya membuat orang ketagihan, tapi juga mengikat jiwa orang. Namun ketika ia mencoba berhenti memasak, wanita tua itu kembali muncul. "Kau tidak boleh berhenti, Bu Sumi," kata wanita itu dengan nada dingin. "Ingat, setiap orang yang sudah memakan baksomu kini terhubung padamu. Jika kau berhenti, mereka akan mati dan jiwa mereka akan menuntut balas padamu." Bu Sumi menangis keras malam itu. Ia merasa hidupnya telah menjadi neraka yang tak berujung. Di satu sisi, ia ingin berhenti dan mengakhiri semua ini. Namun, di sisi lain, ia takut kehilangan Wulan dan takut melihat desa penuh mayat akibat ulahnya. Keterlibatan Wulan yang sudah mulai curiga dengan perilaku ibunya, sering memperhatikan diam-diam dari balik dapur. Suatu malam, ia melihat Bu Sumi berlutut di depan panci kuah, menangis sambil berbisik, "Maafkan ibu, maafkan ibu." Wulan tercoba bertanya keesokan harinya, "Bu, kenapa ibu menangis malam? Ada apa sebenarnya dengan warung kita?" Bu Sumi terdiam, tak mampu menjawab. Ia hanya memeluk Wulan erat-erat, seolah takut anaknya hilang jika ia melepaskan pelukan itu. Dalam hati, ia bersumpah akan melakukan apapun untuk melindungi Wulan, meski itu berarti terus terjebak dalam perjanjian terkutuk ini. Bayangan hitam yang muncul. Malam itu, ketika Bu Sumi sedang memasak kuah, ia merasakan hawa dingin di belakangnya. Ia menoleh dan seketika tubuhnya kaku ketakutan. Di pojok dapur, sesusut bayangan hitam tinggi berdiri memandangi dirinya. Matanya merah menyala dan dari mulutnya keluar suara seperti desis ular. "Kau telah berjanji." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Bu Sumi menjerit dan jatuh tersungkur. Ketika ia menoleh lagi, susuk itu sudah menghilang. Namun, di dalam panci kuah, ia melihat bayangan makhluk itu berputar-putar di permukaan air mendidih. Sejak malam itu, Bu Sumi sadar bahwa ia bukan hanya sedang menjalankan perjanjian biasa. Ia kini dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih kejam dari wanita tua misterius itu. Dan ia tahu tidak ada jalan untuk keluar kecuali dengan harga yang lebih mengerikan lagi. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan desa yang sepi. Petir sesekali menyambar, memecah kesunyian dengan suara menggelegar. Di tengah guyuran hujan, warung bakso Bu Sumi justru tampak terang benderang dan penuh pengunjung, seolah badai di luar tak berarti apa-apa.
Aroma kuah bakso yang gurih menguar sampai keluar, membuat siapapun yang lewat pasti tergoda untuk singgah. Namun, bagi mereka yang sudah pernah makan di situ, godaannya lebih dari sekedar rasa lapar. Rasa rindu yang tak wajar membuat mereka rela menerjang hujan dan lumpur hanya untuk menyeruput semangkuk kuah panas. Bu Sumi berdiri di balik meja dapur, tangannya cekatan meracik mangkuk demi mangkuk. Namun, di balik senyumnya kepada pelanggan, hatinya terasa berat. Malam ini berbeda, ada firasat buruk yang menghantui pikirannya sejak ia bangun pagi tadi. Wulan, yang biasanya membantu melayani, juga terlihat pucat dan murung. "Wulan, kau tak apa-apa, wajahmu pucat sekali," tanya Bu Sumi sambil sesekali melirik putrinya. "Aku hanya lelah, Bu," jawab Wulan singkat, lalu kembali mengantarkan pesanan. Hujan semakin deras ketika pintu warung terbuka dan seorang pria muda masuk sambil mengguncangkan jaketnya yang basah kuyup. Ia mengenakan hoodie abu-abu, wajahnya sebagian tertutup masker. Pandangan matanya tajam, penuh rasa ingin tahu, berbeda dari pelanggan lain yang biasanya langsung duduk dengan mata berbinar penuh nafsu makan. Pria itu bernama Andi, seorang jurnalis lepas dari kota yang sedang melakukan liputan tentang kuliner khas daerah. Namun, alasan sebenarnya ia datang bukan sekedar menulis artikel. Ia pernah mendengar desas-desus aneh dan menyeramkan tentang warung bakso Bu Sumi. Beberapa rekannya bahkan bercanda bahwa bakso di tempat ini terlalu enak sampai bikin gila. Rasa penasarannya memuncak ketika ia membaca berita samar tentang kematian misterius seorang pelanggan bernama Pak Rahman beberapa minggu lalu. Mungkin ini cuma mitos, pikir Andi sambil duduk di sudut warung. Tapi firasatku bilang ada yang tidak beres di sini. Pengamatan pertama, Andi duduk diam memperhatikan suasana warung. Pelanggan tampak terlalu bersemangat, bahkan ada yang berebutan mangkuk terakhir dengan mata merah dan wajah penuh amarah. Seorang pria tua yang sudah selesai makan terlihat gemetar, seperti orang sakau yang kecanduan sesuatu. Ini bukan perilaku normal hanya karena bakso enak, gumam Andi dalam hati sambil menyalakan perekam suara kecil di saku jaketnya. Saat baksonya dihidangkan, Andi mengamati kuahnya dengan seksama. Aromanya memang luar biasa, sangat menggoda, namun ada sesuatu yang aneh. Kuah itu memiliki kilau gelap, seperti minyak yang bercampur darah tipis. Hidungnya mencium aroma samar yang tidak wajar, bau anyir yang tersembunyi di balik wangi rempah. Andi menahan diri untuk tidak langsung meminumnya. Ia hanya pura-pura menyeruput sedikit lalu diam-diam mengambil foto kuah itu dengan ponselnya di bawah meja. Kalau benar ada sesuatu di sini, aku harus punya bukti, batin Andi. Di meja lain, Bu Sumi sesekali melirik Andi. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah dengan pria itu. Pelanggan biasanya langsung tersenyum puas setelah suapan pertama. Tapi pria ini terlalu tenang, terlalu waspada. Dia bukan pelanggan biasa, pikir Bu Sumi. Apa dia mata-mata dari warung lain? Atau polisi? Percakapan yang mencurigakan. Setelah selesai makan, Andi menghampiri Bu Sumi di meja kasir. Ia tersenyum ramah, berusaha terlihat seperti pelanggan biasa. "Andi, baksonya enak sekali, Bu. Tak heran rame terus. Sepertinya sudah terkenal ya?" Bu Sumi tersenyum kaku. "Ah, biasa saja, Mas. Orang sini saja yang suka datang." "Andi, saya dari kota. Saya suka menulis tentang kuliner daerah. Boleh tahu apa rahasia kuah baksonya?" Pertanyaan itu membuat Bu Sumi sedikit terkejut. Ia menoleh cepat lalu tertawa kecil. "Rahasia dapur, Mas. Kalau saya kasih tahu nanti gak jadi rahasia lagi dong." Tawa itu terdengar dipaksakan. Andi mencatat perubahan ekspresi Bu Sumi dalam pikirannya. Dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan wanita itu. Sebelum pergi, Andi sengaja meletakkan kartu namanya di meja. "Andi, kalau Bu Sumi tidak keberatan, saya mungkin ingin kembali besok untuk wawancara singkat tentang sejarah warung ini, mungkin juga tentang keluarga Bu Sumi." Bu Sumi terdiam sejenak, jantungnya berdebar kencang. Kata-kata itu terasa seperti ancaman.
Wajahnya tetap tersenyum, tapi di dalam hati ketakutan mulai tumbuh. Bu Sumi, tentu saja Mas, silakan datang kapan saja. Namun begitu Andi pergi, Bu Sumi meremas rok batiknya erat-erat. Wanita tua itu harus tahu soal ini. Dia akan marah kalau ada orang asing yang mencurigai kita. Pikirnya panik. Wulan menjadi sasaran. Malam itu setelah warung tutup, Wulan duduk di kamar sambil belajar. Namun pikirannya kacau. Sejak beberapa hari terakhir ia merasa sesuatu tidak beres dengan ibunya dan warung mereka. Ia sering melihat ibunya berbicara sendiri di dapur atau menangis sambil menatap panci kuah. Ketika Andi datang tadi, Wulan sempat mendengar percakapan mereka. Nama Andi dan suaranya masih terngiang-ngiang di kepalanya. Siapa pria itu? Kenapa ibu terlihat tegang sekali waktu berbicara dengannya? Wulan ingin bertanya, tapi ketika ia mendekati dapur, ia mendengar suara ibunya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu bukan seperti suara Bu Sumi biasa. Nada bicaranya rendah dan bergetar, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Bu Sumi, tenang. Aku akan pastikan dia tidak mengganggu. Aku janji, aku akan menjaga warung ini dan persembahanmu akan tetap ada. Wulan mundur perlahan, jantungnya berdebar kencang. Ibu berbicara dengan siapa? Investigasi Andi. Keesokan harinya Andi kembali ke warung. Kali ini ia datang lebih awal sebelum warung ramai. Ia berpura-pura ingin memotret suasana persiapan, tapi diam-diam ia mengamati dapur dari jauhan. Ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah kendi hitam diletakkan di atas meja dapur. Kendi itu tampak tua dan berlumut, seolah berasal dari masa lalu yang kelam. Bu Sumi menuangkan sedikit cairan dari kendi itu ke dalam panci kuah, lalu mengaduknya perlahan. Aroma yang keluar membuat Andi hampir muntah. Ia yakin itu bukan bumbu dapur biasa. Tiba-tiba ia melihat bayangan samar seperti tangan manusia muncul sebentar di permukaan kuah, lalu menghilang secepat kilat. Apa tadi itu? Ini gila, pikir Andi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Sebelum Andi memotretnya, Bu Sumi tiba-tiba menoleh. Tatapan matanya tajam dan penuh kecurigaan. Mas Andi, warung kami belum buka. Bisa tunggu di luar dulu. Andi senyum canggung dan mengangguk. Namun dalam hati ia semakin yakin bahwa ia berada di tempat yang sangat berbahaya. Pelanggan yang mengamuk. Siang itu suasana warung memanas. Seorang pelanggan, seorang pria parubaya, tiba-tiba mengamuk karena kehabisan bakso. Wajahnya merah, matanya melotot, dan ia berteriak seperti orang kerasukan. Pria, aku butuh bakso itu. Aku bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat. Bu Sumi, maaf Pak, baksonya benar-benar habis. Besok datang lagi ya. Pria, tidak, aku harus makan sekarang. Pria itu meraih panci kuah yang masih panas dan mencoba meminumnya langsung. Pelanggan lain panik, beberapa mencoba menariknya, namun ia berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan di lantai. Kulit di bibir dan lidahnya melepuh, namun anehnya ia masih tersenyum seperti orang puas sebelum pingsan. Andi menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak. Ini bukan hanya sekedar warung biasa, ini seperti narkoba yang jauh lebih kejam, gumam Andi. Bayangan di malam hari. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Ia duduk di kamar penginapan sambil memeriksa foto-foto dan rekamannya. Namun ketika ia memperbesar foto kuah yang diambil tadi siang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di permukaan kuah, jelas terlihat wajah manusia yang sedang jerit-jerit kesakitan. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar seolah meminta tolong. Astaga, ini bukan hanya mitos. Kuah itu benar-benar terkutuk. Tiba-tiba listrik di kamarnya padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Andi meraba-raba mencari ponselnya. Namun sebelum ia sempat menyalakan lampu, suara berbisik terdengar di telinganya. Jangan ikut campur, kau akan menyesal. Andi terlonjak, jantungnya hampir copot. Ketika lampu kembali menyala, tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Namun di kaca jendela, ia melihat bayangan hitam tinggi berdiri memandangi dirinya sebelum menghilang dalam sekejap. Bu Sumi dalam ketakutan. Sementara itu di rumahnya, Bu Sumi juga tidak bisa tidur. Wanita tua pemberi perjanjian muncul malam itu, duduk di kursi dapur sambil menatap Bu Sumi dengan mata penuh amarah. Wanita tua, ada orang asing yang mengusik perjanjian kita. Bu Sumi, aku tidak tahu siapa dia. Wanita tua, kau harus tahu. Jika dia terus mengganggu,
Aku akan mengambil sesuatu yang paling kau sayangi." Wanita itu melirik ke arah kamar Wulan. Bu Sumi langsung berlutut dan menangis, memohon agar anaknya tidak dijadikan korban. "Bu Sumi, jangan Wulan, aku akan lakukan apa saja. Tolong jangan ambil dia." Wanita tua itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, pastikan pria itu hilang dari desa ini selamanya." Andi menyadari bahaya. Di kamar penginapan, Andi menyadari betapa bahayanya situasi ini. Ia kini bukan hanya seorang jurnalis yang menyelidiki warung bakso misterius, tapi juga Malam itu, udara terasa berat. Langit mendung pekat tanpa bulan maupun bintang, seolah alam pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Desa tampak lengang, tetapi warung Bu Sumi tetap penuh sesak oleh pelanggan, bahkan hingga hampir tengah malam. Aroma kuah bakso yang gurih dan menggoda memenuhi udara. Namun bagi Andi, aroma itu kini terasa mengerikan. Setiap kali ia menghirupnya, yang ia bayangkan bukan lagi kaldu daging, melainkan darah dan jeritan manusia yang terperangkap di dalam panci besar di dapur. Andi duduk di sudut warung, berpura-pura menjadi pelanggan biasa. Ia sengaja mengenakan topi dan masker agar tidak mudah dikenali. Di saku jaketnya, ponsel dalam mode perekam sudah aktif, siap menangkap setiap percakapan dan suara yang mencurigakan. Malam ini, aku harus mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Tekad Andi dalam hati. Jika tidak, akan ada lebih banyak orang yang menjadi korban. Pelanggan yang makin gila. Pelanggan yang datang malam itu tampak lebih aneh dari biasanya. Mata mereka sayu, wajah pucat, namun tatapan mereka penuh obsesi. Beberapa bahkan seperti orang sakau yang kecanduan narkoba. Di meja sebelah Andi, seorang pemuda kurus dengan mata merah memohon kepada pelayan. Pemuda, "Mbak, kuahnya saja, saya bayar berapapun. Tolong, kasih saya kuahnya." Pelayan, "Maaf mas, aturan warung harus pesan bakso lengkap." Pemuda, gemetar, Aku butuh kuah itu, tolong." Pemuda itu tiba-tiba menggebrak meja begitu keras hingga mangkuk-mangkuk berjatuhan. Pelanggan lain terkejut, sebagian ketakutan, tapi Bu Sumi keluar dari dapur dengan wajah tenang. Ia hanya menatap pemuda itu tajam. "Bu Sumi, pergi sekarang. Kau sudah cukup untuk hari ini." Anehnya, pemuda itu langsung terdiam. Tubuhnya kaku seperti patung, lalu ia berjalan keluar dengan langkah goyah seperti orang yang dikendalikan. Andi memperhatikan kejadian itu dengan napas tertahan. Dia seperti hipnotis, atau mungkin sesuatu yang lebih mengerikan, batin Andi. Ia mencatat semuanya di ponselnya. Rencana Andi untuk menyusup. Andi tahu ia tidak bisa terus mengamati dari luar. Jika ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya dimasukkan ke dalam kuah, ia harus melihat langsung proses memasaknya. Namun itu berarti menyusup ke dapur Bu Sumi, sesuatu yang sangat berbahaya. Setelah warung mulai sepi menjelang tengah malam, Andi berpura-pura pergi, tetapi sebenarnya ia bersembunyi di balik pohon besar di dekat warung. Ia menunggu sampai lampu ruang makan dimatikan, hanya menyisakan cahaya redup dari dapur. Tak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki dan suara pintu belakang yang terbuka. Bu Sumi keluar sambil membawa kantong kain hitam. Ia berjalan cepat menuju hutan di belakang rumah. "Ini kesempatan," gumam Andi sambil mengendap-endap mengikuti dari kejauhan. Hutan itu gelap dan menyeramkan. Angin malam bertiup kencang membuat bambu-bambu bergesekan dan mengeluarkan suara seperti bisikan manusia. Andi berusaha menahan rasa takutnya sambil terus mengikuti Bu Sumi. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gubuk reot yang tampak seperti tempat ritual. Andi bersembunyi di balik semak-semak, mengintip dari celah daun. Di dalam gubuk, Bu Sumi meletakkan kantong kain hitam itu di meja altar yang penuh sesajen.
Tak lama kemudian, wanita tua misterius muncul dari kegelapan. Matanya tajam, kulitnya keriput seperti ular tua yang siap memangsa. Wanita tua, "Kau membawa persembahan, Bu Sumi?" Bu Sumi, "Iya, Nek, semuanya sudah siap." Wanita tua, "Bagus, malam ini adalah malam penting. Jika ritual ini berhasil, warungmu akan tetap ramai dan kau akan semakin kaya." Bu Sumi hanya mengangguk, wajahnya penuh ketakutan. Wanita tua itu membuka kantong kain dan mengeluarkan potongan tubuh manusia yang sudah menghitam. Andi yang melihat dari balik semak langsung mual dan hampir muntah. Tangannya menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak bersuara. Astaga, jadi selama ini benar-benar manusia. Wanita tua itu mulai membaca mantra dengan suara berat dan serak. Altar bergancang dan udara di sekitar mereka terasa panas. Dari kendi hitam di meja, asap pekat keluar, membentuk wajah-wajah mengerikan yang menjerit kesakitan. Bu Sumi berlutut, menangis terseduh-seduh. Ia tampak seperti tawanan, bukan peserta ritual. Bu Sumi, maafkan aku, aku hanya ingin melindungi Wulan." Wanita tua, "Diam! Tidak ada yang boleh menghentikan perjanjian ini. Jika kau berhenti, Wulan akan menjadi persembahan berikutnya." Ancaman itu membuat Bu Sumi semakin hancur. Andi yang mendengar nama Wulan mulai memahami semuanya. Jadi, ini bukan hanya soal uang. Bu Sumi melakukan ini demi melindungi anaknya. Momen hampir ketahuan. Saat ritual mencapai puncaknya, Andi tanpa sengaja menginjak ranting kering. Suara krek yang cukup keras membuat wanita tua itu langsung berhenti membaca mantra. Wanita tua, "Siapa di luar sana?" Andi panik. Ia tiarap di tanah, menahan napas sekuat mungkin. Wanita tua itu berjalan keluar gubuk, matanya menyala merah menembus kegelapan. Wanita tua, "Aku tahu kau di sini, keluarlah atau aku akan memanggil mereka." Andi hampir pingsan ketakutan. Namun, saat wanita tua itu semakin dekat, suara serigala hutan tiba-tiba terdengar. Ia tampak terganggu dan akhirnya kembali ke dalam gubuk. Andi memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur secepat mungkin. Napasnya memburu, jantungnya hampir meledak. Ia berlari tanpa menoleh, takut bayangan hitam itu mengejarnya. Penemuan mengguncangkan. Setelah merasa cukup jauh, Andi berhenti di tepi sungai kecil untuk menenangkan diri. Ia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa rekaman yang ia ambil diam-diam. Dalam rekaman video, terlihat jelas potongan tubuh manusia di atas altar, wanita tua yang sedang membaca mantra, kuah dalam kendi hitam yang bergejolak sendiri, seolah hidup. Namun yang paling mengerikan adalah bagian akhir rekaman. Saat asap keluar dari kendi, wajah orang-orang yang sudah mati terlihat jelas di dalamnya, termasuk Pak Rahman yang meninggal misterius beberapa minggu lalu. Andi tertegun, matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena takut tetapi juga marah. Ini bukan sekedar pesugihan biasa, ini pembantaian yang disamarkan. Wulan mengetahui kebenaran. Sementara itu di rumah, Wulan tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan ibunya. Saat berjalan ke dapur, ia melihat panci kuah yang masih setengah penuh. Cahaya redup lampu minyak membuat permukaan kuah tampak aneh, seperti beriak sendiri. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Wulan mendekat dan menatap permukaan kuah itu. Tiba-tiba, ia melihat bayangan wajah seorang pria yang sedang menjerit. "Wulan, astaga, apa itu?" Ia terlonjak mundur, hampir jatuh. Namun sebelum ia bisa berteriak, pintu dapur terbuka keras. Bu Sumi berdiri di sana, wajahnya pucat dan panik. "Bu Sumi, Wulan, jangan pernah melihat kuah itu." Bu Sumi menarik Wulan menjauh dan memeluknya erat-erat sambil menangis. Wulan yang ketakutan hanya bisa bertanya di antara isaknya, "Bu,
Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang ibu sembunyikan dariku? Bu Sumi tidak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya lebih erat, seolah itu adalah pelukan terakhir. Konfrontasi di pagi hari. Pagi harinya, Andi datang kembali ke warung. Wajahnya serius, dan kali ini ia tidak berusaha menyamar. "Andi, Bu Sumi, kita perlu bicara sekarang juga." Bu Sumi terkejut dan cemas. Wulan yang berdiri di dekat ibunya juga bingung melihat perubahan sikap Andi. "Bu Sumi, apa maksudmu, Mas Andi? Jika ini tentang liputan, Andi memotong. "Ini bukan tentang liputan. Aku tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung ini, tentang kuah itu, dan tentang ritualmu di hutan." Wulan menatap ibunya dengan mata terbelalak. "Wulan, ritual? Ibu, ini maksudnya apa?" Bu Sumi terdiam, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Ia tahu semua rahasia yang selama ini ia jaga dengan susah payah hampir terungkap. "Bu Sumi, pelan, Mas Andi, tolong, jangan bicara di sini. Nanti orang-orang mendengar. Andi, kalau begitu ceritakan semuanya. Sekarang juga sebelum lebih banyak orang mati." Bayangan yang mengintai. Sebelum Bu Sumi bisa menjawab, hawa ruangan tiba-tiba berubah dingin.